Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Uda Rahmat Saputra dengan NPM 223510858 dari kelas 5C. Pada pertemuan saat ini, saya akan mempresentasikan hasil atau materi yang telah saya dapatkan dari link YouTube yang telah dikirim atau telah ditugaskan oleh dosen pengampu saya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan pertemuan. Pembahasan pertemuan 2 yaitu ada JavaScript, ada alert, from, log, dan comment, ada variable, ada type data, ada array, ada DOM, ada element manipulation, data selector, dan terakhir itu ada event. Kita lanjut ke pembahasan JavaScript. Pengertian JavaScript adalah suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis. JavaScript populer di internet dan dapat bekerja di sebagian besar penjelajah web populer seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Netspace, dan Opera. Kode JavaScript dapat disisipkan dalam halaman web menggunakan TypeScript. Penggunaan JavaScript. Yang pertama itu interaktif di website. JavaScript memungkinkan pengembang untuk menambahkan elemen interaktif pada halaman web, seperti tombol yang dapat diklik, form yang dapat divalidasi, dan animasi. Yang kedua itu ada manipulasi DOM. Dengan JavaScript, kamu bisa mengubah konten dan struktur HTML secara dinamis. Ini memungkinkan pembaruan konten tanpa perlu memuat ulang halaman. Yang ketiga itu ada pengembangan aplikasi web. Framework dan pustaka seperti React, Angular, dan Vue.js memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi web yang kompleks dan responsif. Yang keempat itu ada permainan web. JavaScript dapat digunakan untuk membuat permainan berbasis web dengan elemen grafis dan interaktif. Yang terakhir itu ada back-end development. Dengan Node.js, JavaScript bisa digunakan di sisi server untuk membangun aplikasi back-end, API, dan layanan web. Kita lanjut ke pembahasan alert, prompt, log, dan comment. Alert. Alert itu pesan peringatan pada HTML dikenal juga dengan alert. Alert adalah fitur JavaScript yang disematkan pada HTML dengan fungsi untuk menampilkan dialog box atau alert box dengan berisikan teks yang diinginkan. Adapun formatnya adalah sebagai berikut. Ini sebagai contoh eh, contoh dari alert. Yang kedua itu ada prompt. Dalam pemrograman, terutama di JavaScript, prompt adalah fungsi yang digunakan untuk meminta input dari pengguna. Misalnya dengan prompt, sebuah dialog box akan muncul di browser memungkinkan pengguna untuk memasukkan data. Ini seperti ini contohnya. Ini kita memasukkan nama. Nih, jika kita sudah memasukkan nama ini, maka hasilnya jadi begini. Halo, name. Ini dari nama ini. Lanjut dari log. Konsol log digunakan untuk menampilkan output di konsol browser atau terminal, memungkinkan pengembangan melihat nilai variabel, pesan, atau hasil perhitungan dengan selama eksekusi kode. Dan ini contohnya juga, contoh dari codingan log. Nah, yang terakhir itu ada komen. Komen dalam pemrograman adalah bagian dari kode yang tidak dieksekusi oleh mesin, tetapi berfungsi untuk menjelaskan atau memberi catatan kepada pengembang tentang bagian tertentu dari kode. Komentar sangat penting untuk membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami, baik oleh seorang lain maupun oleh pengembang itu sendiri di masa depan. Dan ini di kanan saya ada ini contohnya, contoh codingan dari komen. Lanjut, variabel. Variabel dalam pemrograman adalah tempat untuk menyimpan data. Mereka memungkinkan kamu untuk menyimpan, mengubah, dan mengakses nilai selama eksekusi program. Dalam JavaScript, variabel dapat dideklarasikan dengan menggunakan kata kunci var, let, atau const. Variabel dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis jenis data, termasuk string yaitu teks, number itu angka, boolean itu nilai benar atau salah atau true false, array itu daftar data, atau objek, koleksi pasangan kunci. Contoh penggunaan variabel. Berikut adalah contoh kode yang menunjukkan bagaimana variabel digunakan dalam JavaScript. Ini sebagai contohnya. Terus outputnya seperti ini. Nama, umur, ini semuanya. Lanjut ke tipe data. Pengertian tipe data adalah kategori yang digunakan untuk menentukan jenis data yang dapat disimpan dan diproses oleh variabel dalam pemrograman. Dalam JavaScript, terdapat beberapa tipe data utama yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada tipe data primitif. Tipe data primitif adalah tipe data dasar yang tidak dapat dipecah menjadi tipe yang lebih sederhana. Di dalam JavaScript ada 7 tipe data primitif. Yang pertama itu ada string. String digunakan untuk menyimpan teks. Yang kedua itu number digunakan untuk menyimpan angka. Yang ketiga itu boolean hanya memiliki dua nilai yaitu true or false.
Undefined tipe data ini menunjukkan bahwa sebuah variabel telah dideklarasikan tetapi belum diinisialisasi dengan nilai. Yang kelima itu ada null, menunjukkan bahwa variabel tidak memiliki nilai. Yang keenam itu ada simbol, tipe data yang digunakan untuk membuat nilai unik dan tidak dapat diubah. Yang terakhir itu ada Bing, tipe data digunakan untuk menyimpan bilangan bulat yang sangat besar. Yang kedua itu ada tipe data non-primitif. Tipe data non-primitif itu tipe data yang lebih kompleks dan dapat diubah dalam JavaScript. Nah, contohnya itu yang pertama ada objek, koleksi pasangan kunci nilai-nilai objek dapat berisi data dan fungsi. Array, yang kedua itu ada array, tipe data khusus dari objek yang menyimpan daftar elemen dalam urutan tertentu. Kita lanjut ke pembahasan array. Pengertian array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dalam suatu variabel. Array memungkinkan kamu untuk menyimpan beberapa elemen di dalamnya dan mengaksesnya dan menggunakan indeks di JavaScript. Ciri-ciri array itu yang pertama ada indeks. Elemen dalam array diakses menggunakan indeks numerik dimulai dari nol. Yang kedua itu ada beragam tipe data. Array di JavaScript dapat menyimpan berbagai tipe data dalam satu array. Yang ketiga itu dapat diubah. Setelah dideklarasikan, kamu dapat menambah atau menghapus atau mengubah elemen dalam array. Nah, kita lanjut ke pembahasan DOM. DOM atau yang bisa disebut kepanjangannya itu dokumen objek model adalah antarmuka pemrograman untuk dokumen HTML dan XML. DOM mempresentasikan struktur dokumen dalam bentuk pohon, di mana setiap elemen, atribut, dan teks dalam dokumen dianggap sebagai objek. Dengan menggunakan DOM, pengembang dapat mengakses, memanipulasi, dan memperbarui konten serta struktur dokumen secara dinamis menggunakan bahasa pemrograman seperti JavaScript. Contohnya, jika Anda ingin mengubah teks dalam elemen tertentu di halaman web, Anda bisa menggunakan DOM untuk mencari elemen tersebut dan kemudian mengubah kontennya. Yang kedua itu ada fungsi. Fungsi utama dari DOM itu sendiri untuk memanipulasi elemen di halaman website dengan cara memanfaatkan JavaScript. Fungsi DOM itu nih di foto ini, yang pertama itu melakukan aksi pada elemen. Yang kedua menambahkan dan menghapus elemen. Yang ketiga mengubah atribut elemen. Dan yang terakhir ada memberikan respon. Kita lanjut lagi, elemen manipulation. Elemen manipulation adalah proses mengubah atau menambah atau menghapus elemen dalam dokumen HTML atau XML. Menggunakan pemrograman, biasanya dengan JavaScript, dengan elemen manipulation, pengembang dapat, yang pertama itu bisa mengubah konten, bisa menambahkan elemen baru, bisa menghapus elemen, bisa mengubah atribut, dan mengubah gaya. Kita lanjut ke pembahasan data selector. Data selector adalah cara untuk memilih elemen dalam dokumen HTML atau XML menggunakan atribut tertentu. Biasanya dengan menggunakan framework atau pustaka JavaScript seperti jQuery. Data selector umumnya mengacu pada penggunaan atribut data atau data atribus yang ditambahkan ke elemen HTML untuk menyimpan informasi tambahan yang tidak terlihat di halaman. Contoh penggunaan data selector. Atribut data. Anda bisa menambahkan atribut seperti data user ID, data role, dan lainnya ke dalam HTML. Ini contohnya. Lanjut ke event. Event dalam konteks pemrograman web adalah suatu aksi atau peristiwa yang terjadi di halaman web yang dapat dipicu oleh pengguna atau oleh sistem. Kelebihan menggunakan event yaitu yang pertama ada interaktif, membuat elemen web lebih interaktif dan responsif terhadap tindakan pengguna. Pengalaman pengguna, memperbaiki pengalaman pengguna dengan memberikan umpan balik langsung. Yang ketiga itu ada pemisahan logika, memudahkan pemisahan logika aplikasi dari tampilan sehingga lebih mudah untuk memelihara dan mengembangkan. Nah, jadi sampai sini aja presentasi saya. Maaf jika presentasi saya sedikit cepat karena saya tidak bisa merekam lebih dari 10 menit. Eh, Lain dari itu, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.